Hidangan penutup selalu menarik hati. Tampilannya begitu cantik, rasanya pun yang sangat ciamik. Hidangan penutup dominan rasa manis dan begitu membuncah saat mulai dikunyah dalam mulut setiap orang. Gibah pun demikian. Nampak begitu manis, sehingga hampir setiap orang tertarik untuk melakukannya. Daya tarik gibah begitu besar. Para ahli psikologi mengatakan bahwa dari hasil penelitian menunjukkan di setiap harinya orang-orang selalu bergibah selama 52 menit. Mereka membicarakan orang lain di belakang wajah mereka. Inilah fakta gibah yang terjadi karena gibah dinampakkan manis oleh syaitan, bak hidangan pencuci mulut yang rasanya begitu manis. Orang yang bergibah menunjukkan ketertarikan yang mendalam. Indera penglihatannya semakin menguat, lisannya semakin tajam, telinganya terangkat, gerak tubuhnya semakin aktif karena rasa keingintahuannya yang semakin menguat. Terkadang demi memuaskan rasa penasarannya, tidak terasa lisannya pun mengumpat dan berbicara kotor tentang orang lain. Sebagian besar di antara kita tidak pernah berpikir bahwa apa dampak dari gibah ini bagi kesehatan rohani dan spiritual kita. Haruskah kita menganggapnya hanya sebagai olok-olokan biasa yang tidak berbahaya, atau justru sebaliknya? Apakah gibah akan membawa konsekuensi yang fatal bagi spiritualitas kita? Gibah identik dengan sikap menggunjing orang lain, dan hal ini adalah salah satu sifat buruknya. Gibah mirip dengan virus yang menular. Ia menghinggapi dari satu individu lalu menyebar ke satu kelompok dan akhirnya mempengaruhi seluruh masyarakat. Tidaklah heran jika Al-Quran memperingatkan umat manusia untuk menahan diri dari sifat buruk ini. Al-Quran mengingatkan umat manusia, "Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian saling memata-matai, dan jangan pula sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain." Apakah salah seorang dari antara kalian menyukai untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentulah kalian merasa jijik atasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah berulang-ulang menerima taubat dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Terkadang seseorang yang bergibah berusaha untuk membela dirinya dengan mengatakan bahwa apa yang ia katakan adalah tentang orang lain yang benar dan apa adanya. Namun tetap saja Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa gibah adalah sebuah cara ketika seseorang membicarakan orang lain dengan cara yang tidak disukainya. Bahkan lebih daripada itu, ada pula saatnya ketika gibah beralih menjadi sesuatu yang lebih menakutkan, yakni ketika gibah
beralih menjadi fitnah. Karena ia mengatakan sesuatu yang betul-betul bertentangan dengan fakta. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 mengingatkan kita tentang bahaya fitnah dengan menegaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena ia dapat menyebabkan kesengsaraan, kekacauan, dendam, dan mendatangkan azab yang besar. Pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan pemandangan surga dan neraka. Saat diajak melihat keadaan neraka, Rasulullah SAW melihat banyak orang yang mempunyai pakunan tajam yang terbuat dari tembaga. Lalu mereka menggerukkan paku tajam tersebut ke wajah dan dadanya. Atas hal tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang ini?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menggigit punggung orang lain, membicarakan orang lain dari belakang, dan mencemarkan kehormatan orang lain." Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang melewati dua kuburan yang baru. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu almarhum tengah dihukum karena ia biasa berjalan-jalan lalu menyebarkan berita yang jahat tentang orang lain. Artinya, begitu cepat seseorang dihukum karena perilaku ghibahnya. Kemudian, dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa pada hari kiamat, setiap orang akan diberikan catatan amalnya masing-masing. Mereka akan membacanya, dan sebagian akan berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan amal baik di dunia. Tetapi amal tersebut mengapa tidak ada dalam catatan ini?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Hal itu terjadi karena amal kebaikanmu terhapus oleh perilaku ghibahmu terhadap orang lain." Beratnya dosa ghibah ini harus menjadi pengingat bagi kita sekalian. Betapa disayangkannya jika kebaikan-kebaikan kita menjadi sia-sia akibat dari sikap ghibah dan menjelekkan orang lain. Selain berghibah, mendengarkan ghibah pun menjadi suatu hal yang harus dihindari. Karena ketika kita mendengarkan ghibah, kita pun terlarut di dalamnya. Maka kita pun akan menjadi bagian dari orang yang berghibah. Kita harus bijak dalam memilah dan memilih kesenangan dan kebahagiaan. Jangan sampai demi kesenangan yang kecil kita korbankan surga Allah dan ridho Allah yang demikian besar. Daripada berghibah, membicarakan keburukan orang lain, dan selalu mengkritik kelemahannya, lebih baik kita sembunyikan aib orang lain seraya berdoa untuk kebaikannya. Karena setiap hamba yang menyembunyikan aib orang lain di dunia, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di hari kebangkitan kelak.